Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah fiksi tentang sebuah kamar misterius di hotel tua yang menyimpan rahasia kelam dan menghilangkan siapa saja yang pernah memasukinya. Cerita ini dikemas seperti kisah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang disampaikan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Hujan turun pelan, membasahi halaman depan Hotel Kencana. Sebuah bangunan tua 2 lantai yang berdiri di ujung jalan kecil, tak jauh dari terminal bus yang sudah lama mati. Di balik meja resepsionis yang remang, Rino duduk setengah tertidur sambil memandangi layar monitor CCTV yang menampilkan gambar hitam putih dari 6 sudut berbeda. Hotel itu sudah lama kehilangan pengunjung. Dalam seminggu, paling banyak hanya 2 atau 3 tamu. Sebagian besar supir perjalanan malam yang kehabisan tempat, atau orang asing yang sedang dalam pelarian dari sesuatu. Tidak ada yang pernah datang ke sana karena niat liburan. Sampai malam itu, bunyi lonceng kecil menggema dari pintu depan. Rino terkejut dan langsung berdiri. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung tipis berwarna abu pucat. Hujan membasahi ujung bajunya, tapi ia tetap berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arah Rino. "Selamat malam," ucap Rino, berusaha sopan. "Bisa saya bantu?" Wanita itu melangkah masuk tanpa menjawab. Suaranya tenang, nyaris tak terdengar. "Saya mau kamar nomor 11. Rino terdiam. Matanya berpindah ke papan kunci di belakang. Kamar 11. Sudah bertahun-tahun kamar itu dikunci. Sejak kejadian 20 tahun lalu, tak ada satupun tamu yang diperbolehkan menempatinya. Semua staf hotel tahu ceritanya. Seorang wanita bunuh diri di kamar itu. Meninggal tergantung di jendela. Tidak ada yang pernah bersihkan kamarnya sejak saat itu. Bahkan manajer hotel pun memilih membiarkannya terkunci. "Kamar 11 sedang dalam perbaikan," jawab Rino pelan. "Mungkin saya bisa carikan kamar lain yang..." "Saya hanya ingin kamar 11, potong wanita itu, masih dengan suara datar. Sesuatu dari sorot matanya membuat Rino tidak sanggup membantah. Ia meraih kunci tua dari papan, meski seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Kunci kamar 11 masih terbungkus debu. Saat jari-jarinya menyentuhnya, udara di sekitarnya terasa dingin. Ia menyerahkan kunci itu. Wanita itu mengambilnya tanpa kata, lalu berjalan perlahan menuju tangga. Tidak meminta diantar. Tidak menoleh ke belakang. Rino menatap layar CCTV, mengikuti langkahnya melalui kamera koridor lantai 2. Wanita itu berjalan melewati 3 kamar, lalu berhenti di depan kamar nomor 11. Pintu terbuka tanpa hambatan. Lalu sesuatu yang aneh muncul di layar. Ada 2 orang yang masuk ke kamar. Rino mengedipkan mata. Ia yakin hanya ada 1 wanita tadi. Tapi di layar, terlihat bayangan sosok lain di belakang wanita itu. Seperti seorang laki-laki, berpakaian gelap. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas, seperti kabur. Pintu tertutup. Gambar di layar menjadi statis beberapa detik, lalu kembali normal. Rino duduk terpaku, matanya tak lepas dari layar. Ia merasa tenggorokannya kering. Tidak ada penjelasan. Tidak ada logika. Kamar itu seharusnya kosong. Dan wanita itu datang sendiri. Namun malam itu baru dimulai. Dan kamar nomor 11 telah terbuka kembali. Hujan semakin deras. Angin meniup tirai jendela di lobi hotel, membuat suara gesekan halus yang menyerupai bisikan. Rino masih menatap layar CCTV. Jam digital di atas meja menunjukkan pukul 3:20. Sudah lebih dari 1 jam sejak wanita itu masuk kamar. Tapi gambar di kamera tetap sama. Pintu tertutup rapat, tidak ada gerakan.
Namun sesuatu mulai mengusik perasaannya. Rino mendengar suara dari arah lorong lantai 2. Ia mengecilkan volume televisi kecil di belakang meja dan mendengarkan dengan lebih saksama. Tangisan. Pelan. Tercekik. Seperti seseorang menahan perih yang dalam. Tangisan itu berasal dari dinding belakang, tepat di balik ruang penyimpanan linen, yang sejajar dengan kamar 11. Dengan ragu, Rino berdiri dan mengambil senter kecil. Ia menyusuri lorong lantai dasar, membuka pintu ruang penyimpanan. Aroma lembab langsung menyergap hidungnya. Ia menyorotkan cahaya ke dinding tua yang dipenuhi bercak jamur dan noda air. Tangisan itu terdengar lebih jelas di sana. Seperti berasal dari dalam dinding. Ia mendekatkan telinga. "Jangan tinggalkan aku." Suara perempuan. Tapi bukan suara wanita yang tadi datang. Suaranya lebih muda, terdengar rapuh. Seperti suara seseorang yang kehilangan arah. Rino mundur perlahan, menutup pintu ruang penyimpanan, dan bergegas kembali ke meja resepsionis. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya halusinasinya sendiri karena kurang tidur. Atau suara air di pipa tua. Ia kembali melihat layar CCTV. Pandangannya tertumbuk pada gambar kamar 11. Monitor menunjukkan ruangan gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja. Tapi ada gerakan. Seseorang berdiri di depan cermin. Rino memperbesar tampilan. Sosok wanita itu berdiri memunggungi kamera. Rambut panjangnya menutupi separuh punggung. Ia memandangi bayangannya di cermin. Tapi cermin itu tidak memantulkan apapun. Hanya ruang kosong. Tiba-tiba, lampu dalam kamar padam. Layar menjadi gelap. Dan kemudian, bayangan wajah muncul sangat dekat dengan lensa kamera. Wajah seorang perempuan pucat, dengan mata membelalak penuh amarah. Monitor berkedip beberapa kali, lalu kembali normal. Kamar 11 tampak kosong. Rino terlonjak. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi dorongan rasa penasaran, entah kenapa, lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mengangkat telepon lama di meja dan menekan nomor kamar 11. 1 dering. 2 dering. Tidak ada jawaban. Tapi pada dering ketiga, sambungan tersambung. Dan terdengar suara nafas berat di ujung sana. Diam. Lama. Lalu sebuah bisikan lirih, sangat dekat ke mikrofon. "Kita belum selesai." Klik. Sambungan terputus. Rino meletakkan gagang telepon perlahan. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti sedang diawasi. Hotel itu terasa seperti sedang bangun dari tidur panjang. Dan kamar yang seharusnya terkunci selamanya, kini kembali terbuka. Dan membawa sesuatu bersamanya. Keesokan harinya, langit di atas hotel kencana masih kelabu. Matahari seakan enggan muncul, seperti ditahan kabut tipis yang menggantung di sepanjang atap kota. Rino tak tidur semalam. Matanya sayu, tubuhnya letih, tapi pikirannya masih berputar pada kejadian di malam sebelumnya. Ia menunggu wanita itu keluar dari kamar, tapi hingga pagi menjelang, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan di layar CCTV. Seolah kamar itu kembali kosong. Saat manajer hotel datang siang itu, Rino memberanikan diri bertanya tentang kamar 11. Pria paruh baya itu hanya memandangnya lama, lalu menjawab singkat. Kamar itu sudah tidak pernah dibuka sejak kejadian tahun 2003. Jangan macam-macam, Rino. Kita hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Jangan bangunkan mereka. Rino tidak puas. Ia ingin tahu lebih. Maka saat siang menjelang sore dan manajer kembali ke rumahnya, Rino masuk ke ruang arsip lama di bawah tangga belakang hotel. Ruangan itu gelap dan berdebu. Kardus-kardus tua bertumpuk di sudut, penuh berkas lama dan catatan tamu. Ia mencari berkas tahun 2003. Setelah hampir 1 jam membolak-balik tumpukan kertas, akhirnya ia menemukan buku tamu hotel yang sudah menguning. Jari-jarinya bergetar saat membalik halaman menuju bulan November 2003. Dan di sana,
Tertulis nama yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Nama tamu, Nindya R. Kamar, 11. Tanggal check-in, 3 November 2003. Tanggal check-out. Catatan, ditemukan meninggal dalam kamar. Itu nama wanita yang datang tadi malam. Sama persis. Tulisan tangan resepsionis lama mencatat bahwa Nindya ditemukan tewas tergantung di dekat jendela kamar 11. Tidak ada catatan keluarga. Tidak ada pengambilan jenazah. Ia dikubur di pemakaman umum di belakang hotel. Rino membekap mulutnya sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ia tidak salah lihat. Ia tahu wanita itu nyata. Ia berbicara padanya. Menerima kunci darinya. Masuk ke kamar 11. Dan kini, ia tahu wanita itu seharusnya telah meninggal 20 tahun yang lalu. Malamnya, rasa takut berubah menjadi dorongan untuk menemukan jawaban. Rino keluar dari hotel dan berjalan ke pemakaman kecil di belakang komplek, tepat di balik pagar hotel. Dengan senter dan jaket tebal, ia menyusuri barisan batu nisan yang diselimuti lumut. Dan ia menemukannya. Sebuah batu nisan kecil, hampir tertutup ilalang. Nindya Rahmani. Lahir 1983, wafat 2003. Kamar 11, Hotel Kencana. Dadanya terasa sesak. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Tapi sebelum ia sempat berbalik, Rino merasa bahunya disentuh. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi samar, dari balik semak, ia melihat bayangan gaun putih, berdiri mematung, menghadap ke arah hotel. Rino kembali ke hotel dalam keadaan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Sepanjang jalan dari pemakaman, ia merasa seperti diikuti. Bayangan gaun putih itu tak hilang dari pikirannya. Sesampainya di lobi, ia langsung mengunci semua pintu dan jendela, lalu menyalakan semua lampu. Meski listrik di hotel itu terkenal suka padam sendiri.